warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, kesempatan, aman, nikmat terbesar yang harus kita jaga, kita syukuri, yaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Insyaallah nikmat ini akan menjadikan kita semua mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Setelah kita lanjutkan Darus Lughatil Arabiyyah, bahasa Arab, liwairin natiki nabiha, dari kitab Durusullah liwairi an-natiki nabiha, bagi yang sama sekali belum bisa bahasa Arab. Saya tambahkan di sini di papan tulis bagian kiri saya, yaitu dua kosakata yang sering diucapkan. Kemudian nanti insya Allah nambah kosakata baru. Dua kosakata, yaitu yang pertama, sama-sama saya dulu, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Di situ nggak ada, ini juga sendiri. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Dan yang kedua, ilal liqa, silakan. Ilal liqa, sampai jumpa, sampai ketemu lagi, sampai jumpa. Ilal liqa. Bahasanya ilal liqa ya, meskipun kalau ditulisan ilal liqai, tapi kalau kita ngomong di sukun huruf terakhir, ilal liqa, sampai jumpa. Ya. Ilal liqa artinya sampai jumpa. Ahlan wa sahlan artinya apa di situ? Selamat datang. Dan kita setelah nambah kosakata, nama-nama waktu. Sekarang masuk nama-nama waktu. Nama-nama tempat bisa dihafal sendiri di situ. 101 sampai 122 yang sering diucapkan. Nah, kita nambah kosakata baru, nama-nama waktu, satuan waktu ya. Dan nanti masuk fiil. 3 isim, 2 fiil. Ya, dulu sama-sama biar mengucapkannya lancar dan benar. 123, sudah halaman 123 sudah belum? Sudah. Yang ini ya, 123. Al-ana, silakan. Al-ana. 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 Panjang ya Ustaz ya? Ya, panjang. Al-ana. Al-ana. Sekarang. Sekarang. Al-ana. No. No. Al-an. Disukun huruf terakhir ya kalau ngomong. Al-an. Sekarang. Kemudian 124. Ghodan. 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 Besok. Tomorrow. Ghodan pakai ghain ya. Bukan kha tapi gha. Itu tenggorokan bagian tengah, gha. Kha tenggorokan bagian atas ya. Ghain. Ghodan besok. Al-an sekarang, ghodan besok. Kemudian amsi, silakan. Amsi. 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 Kemarin. Kemarin. Amsi artinya apa? Kemarin. Al-an sekarang, ghodan besok, amsi kemarin. Lanjut. Ghodan. Qabla. 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 Sebelum. Qabla. Ini sudah ma'ruf ya, qabla. Ba'da. Sesudah. Qabla. Ba'da, silakan. Ba'da. 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 Sesudah. Qabla sebelum, ba'da sesudah. Kamsa. Salat qabliyah, salat apa? Ba'diyah ya. Al-an sekarang, ghodan besok, amsi kemarin, qabla sebelum, ba'da sesudah.
Kemudian nambah untuk kosakata fiil 2. Baliknya macam-macam fiil. Terakhir kalau tidak salah sampai amila ya'malu ya. Kalau saya salah diingatkan, benar ya? Terakhir yang kita baca alima ya'lamu mengetahui, amila ya'malu beramal. Sekarang 162 dan 163. Biar kita nambah 2 saja. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Tinggal. Sakana telah, yaskunu sedang atau akan tinggal. Aina taskunu. Apa artinya? Aina Dimana kamu tinggal? Dimana kamu tinggal? Aina. Askunu fil Madinah. Aku tinggal di kota. kota. Sakata yaskutu. Sakata yaskutu. Sakata yaskutu. Sakata yaskutu. Diam. Diam. Hampir sama ya. Belakangnya yang beda ya. Sakana itu tinggal. Kalau sakata apa? Diam. Sama-sama depannya ada sin dan kaf. Sakana ya. Kalau nonnya di akhir namanya tinggal. Kalau taknya di akhir kalimat namanya diam. Sakana yaskunu tinggal. Sakata yaskutu diam. Ya. Ini kosakata yang kita tambah. Ada berapa tadi? Ada 5 ya. Al-an sekarang, godan besok, amsi kemarin, qabla sebelum, ba'da sesudah. Sakana yaskunu tinggal, sakata yaskutu diam. Dan kita masuk di sini. Ini latihan kemarin supaya nggak hilang. Ya. Yang kemarin kita pelajari supaya terus diingat. Terjemahkan. Bareng-bareng saja jawabnya. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada 3 kalimat. Saya baca nanti teman-teman langsung menerjemahkan. Aina kitabu Muhammadin. Apa artinya? Di mana kitabnya Muhammad. Muhammadin harus di asraf. Kenapa? Karena dia mudhof ilaih, disandarkan. Kitabnya Muhammad. Yang kedua, hada miftahu al-mudarrisi. Apa artinya? Hada miftahu al-mudarrisi. Ini kuncinya. Mudarris apa? Mudarris pengajar. Pengajar. Miftah. Mudarrisi ya. Nomor 3, sayyaratu man hadhihi. Apa artinya? Mobil siapa? Ini. Pakai hadi kenapa? Sayyaratu. Enggak boleh sayyaratu man hada. Salah ya. Karena hadi itu untuk perempuan. Karena yang ditanya perempuan ya. Sayyaratu data marbutohnya. Kemudian yang ini terjemahkan ke bahasa Arab. Kita terjemahkan ke Indonesia, kita terjemahkan ke bahasa Arab. Kita pakai kalimat yang ringan saja. Nanti kalau mau membentuk setelahnya akan dibahas pada pembahasan setelahnya. Apa itu sapi? Apa bahasa Arabnya? Apa itu? Ma dzalika? Hal. Dzalika atau tilka? Sapi itu apa? Baqarah. Ya, berarti Mati. Tilka. Oh iya, apa itu ya? Lali ya. tilka. Boleh enggak? Upakan dibahas terus setiap pagi ya. Matilka. Matilka. Namanya apa? Tilka. Tilka Baqaratun. baqaratun. Tilka baqaratun. Matilka. Matilka. Tilka baqaratun. Jadi dilihat yang ditunjuk apa ya? Perempuan berarti pakai apa? Tilka. Dan yang kedua, ini sekolah dan itu rumah sama-sama. Ini sekolah. Apa bahasa Arabnya? Ada apa tadi? Oh hadi. Sekolah apa sekolah? Hadhihi madrasah. Hadhihi Madrasah. madrasatun. Satun. Terus dan itu rumah. Wa dzalika baitun.
Wadalika baitun. baitun. Pakai dalika ya, bukan tilka, karena baitun apa? Mudzakkar, laki-laki. Ulang, apa itu? Itu sapi. Ma tilka baqarah. Ini sekolah dan itu rumah. Hadhihi madrasah wa dzalika bait. Itu adalah rumah. Nomor 3 sekarang. Kita fokus ke nomor 3. Rumah ini milik guru. Siapa yang bisa? Silakan dibaca. Rumah ini milik guru. Dimas. Rumah ini milik guru. Milik itu apa bahasa Arabnya? Li. Ya, lillah, inna lillahi, semuanya kami milik Allah. Lillahi. Rumah ini milik guru. Apa rumah? Baitun. Ini Baitun. Hada. ya, boleh seperti ini. Hada. Boleh al-baitu Al-baitu. atau boleh hada al-baitu. Boleh dua-duanya ini ya. Karena kalau baitun kan rumah ini ya. Baitun itu rumah umum, rumah siapa? Ada rumahnya Pak Dokter, ada rumahnya Dimas, umum. Tapi kalau kita kasih al menjadi khusus, rumah itu, Hadal ya, rumah itu. Atau pakai hadal baitu juga boleh. Sehingga hada ini apa? Pengganti dari al. Kita pakai ini aja, hadal baitu ya. Rumah ini milik guru. Hadal baitu apa? Li mudarrisin. Apa ya? Mudarrisin, karena ada huruf jar di sini. Ada huruf jar berarti huruf terakhir dia apa? Kasrah. Enggak boleh hadal baitu li mudarrisun. Salah. Hadal baitu li mudarrisan. Salah. Ya, ini berarti apa? Di kasrah. Karena ada huruf apa? Jar. Apa huruf jarnya? Li, yaitu milik. Sudah ya? Di hadal baitu li mudarrisin atau al baitu li mudarrisin. Silakan milih. Dan yang keempat, yang terakhir, apa ini? tajiru. Dokter itu di rumah sakit. Mustashfa. Dan pedagang itu di pasar. Dokter itu di rumah sakit. Kosakatanya bisa dilihat lagi, rumah sakit apa? Mustashfa. Mustasfa. Ini Dokter. tak hapus ya, yang sini ya. Ini sudah loh. Dokter apa dokter? Tobi berarti atau biru gitu aja ya. At-tabibu. Atau biru. Karena pakai itu tuh maksudnya ada al. Ada al. Kalau dokter saja berarti tabibun. Umum dokter apa? Dokter gigi, dokter bedah. Tapi kalau kita kasih al menjadi khusus atau biru. Dokter itu ya di rumah sakit. Jadi apa? Fi. Kalau usah pakai b, langsung fil mustasfa. At-tabibu. Fil mustasfa. Fil mustasfa. Di mana? Di rumah sakit. Yang pertama ini yang sintifis, fil mustasfa. Kenapa enggak fil mustasfi? Masih ingat? Ini kan ada huruf jar. Kenapa enggak fil mustasfi? Karena huruf terakhir apa? Alif. Alif itu tidak bisa diharokati, nanti jadi nyaman. Ya, sehingga apa? Fil mustasfa. Dokter itu di rumah sakit. Kemudian
Dan pedagang itu di pasar. Sama-sama apa pedagang? Tajiru. Wa berarti ya, makna Ya. dan ya. Wat tajiru. Ya, wat tajiru apa? Di pasar apa? Syuk. Fi asubi. Fisuk. Kalau fisuk aja boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Tapi kan masih umum kalau fisuk. Tapi Iya. kalau kasih al fisuk berarti di pasar. Pasar sini mana maksudnya pasar? Masa lagi. Ya, pasar lebih, Kliwon. Sudah diketahui kalau kasih al. Biasanya pakai al aja biar apa? Biar enak mengucapkan. Fisuk. Ya, atau bibu fil mustasfa wa tajiru fisuk. Ini ya latihan pelajaran kemarin supaya teringat kembali dengan menerjemahkan ke bahasa Indonesia dan menjadikan ke bahasa Arab. Jadi semua ada 7 ya. Tadi. Kita lanjutkan. Silakan dibuka kitabnya. Yang belum selesai bisa tulis dulu apa-apa. Kita lanjutkan insyaallah kemarin halaman 49 ya, halaman 49 berkaitan dengan na'at dan man'ut. Na'at itu sifat ya, sifat itu ada besar, ada kecil, ada baru, ada lama. Itu namanya sifat. Ada rajin, ada malas. Nah, sudah kita kerjakan sampai nomor 5. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Ya, sampai situ ya. Benar enggak? At-tufahu fakihatun ladhidatun. Kabirun jiddan. Sekarang nomor 6. Sebelum halaman 49. Sudah. Benar enggak? Benar ya? Di situ ana mudarrisun titik-titik saya guru yang apa? Kita sepakat guru yang apa misal? Baru misal ya. Saya guru yang baru. Apa bahasa Arabnya? Ana mudarrisun jadi. ya, jadidun. Ya, ini namanya apa? Ini namanya na'at. Apa itu na'at? Sifat. Sifat itu harus mengikuti yang disifati. Itu mudharis kan nggak ada alnya ya. Berarti sini juga nggak boleh ada al. Ana mudarrisun jadidun. Aku adalah guru yang baru. Diartikan yang biasanya. Sifatnya diartikan adalah yang baru. Nah, dia mensifati, menjelaskan yang masih belum jelas. Jadi kalau kita katakan ana mudarrisun al jadidu misal, itu salah ya. Karena harus sama-sama nakirah. Nakirah itu apa? Umum. Ini istilah dalam bahasa Arab. Nakirah dan makrifat. Nakirah itu apa? Umum. Makrifat itu apa? Khusus. Makrifat. Kalau dalam pembahasan akidah itu ada kondisi makrifat. Ini kita kenal sesuatu yang salah supaya kita tinggalkan ya. Naat. Jadi kalau seorang itu sudah sampai tingkatan makrifat, dia bebas ibadah. Saya nggak perlu sholat, saya nggak perlu puasa, saya sudah makrifat. Kamu masih syariat, masih kena beban syariat. Ini akidah yang salah. Ini ada ya, di daerah Jawa Timur itu ada. Saya nggak sholat, kenapa? Saya itu sudah makrifat, saya sudah yakin. Ya, saya sudah yakin sampai sini. Ya. Kalian masih apa? Pak Pur. Syariat. Pernah dengar? Ada memang. Ada. Yang Jawa Timur Ya, padahal. ada. Biasanya sufi ya, sufi yang
sudah benar-benar mendarah daging tasawuf. Pernah sholat ya Pak? Ya, saya sudah nggak wajib sholat. Ya. Sangar. Saya sudah tingkatannya sudah makrifat. Ulama loh padahal. Cari ini. Memang harus selektif dalam mencari guru agama. Ya. Jadi nakirah itu umum, makrifat itu apa? Khusus. Kan bahasanya bahasa Arab ya, bukan kaidah. Nakirah itu umum, makrifat itu khusus. Maksudnya di sini saya jelaskan. Naat itu harus ikut apa tadi? Misal di sini ya, kita ingin buat kalimat guru yang baru. Guru yang apa? Baru. Apa bahasa Arabnya? Mudarrisun. Jadidun. Jadidun. Nah, ini benar mudarrisun jadidun. Ini namanya apa namanya? Man'ut yang disifati. Ini namanya apa? Naat atau sifat. Jadi kalau di sini tanwin, sini juga tanwin. Tapi kalau kita menjadikan mudaris ini pakai al mudarrisu, maka di sini juga harus ikut al jadidu. Nah, belum di sini. Jadi nggak boleh al mudarrisu jadidun. Nah, ini kurang tepat karena kita lihatnya apa? Sifat guru yang baru. Ini di sini ya. Jadidun di tanwin. Karena mudarris di situ tanpa ada al. Kemudian nomor 7 Muhammadun Tabibun titik. Ya, artinya apa? Muhammad adalah guru. Kok guru apa? Tabib? Dokter ya. Muhammad adalah dokter yang apa? Apa maksudnya? Ya sepakat biar nanti sama ya. Dokter yang lamanya baru apa? Lama apa lama? Qadimun. Banyak coretan di sini ya. Gak apa-apa dihapus aja Ustaz. Dihapus ya? Udah direkam kok. Aman. Kena bingung buka rekaman. Ya enggak punya rekaman bingung. Aku tak kayak ilingnya. Qadimun. Berarti apa? Ingat qadib tidak ada alnya ya. Berarti apa? Ini juga Qadimun tabibun gitu ya. Ya. Ini dulu ya. Jawabannya ini qadimun. Muhammad adalah dokter yang lama. Jadi nggak boleh pakai al. Jadi ada al sama tidak itu bukan hiasan saja ya. Dalam bahasa itu ada maknanya. Ya. Boleh pakai al, ini nggak pakai al. Itu ada maknanya. Maknanya apa tadi? Umum dan khusus. Kalau al khusus. Ya, kalau ada al khusus, kalau nggak ada al umum, qadim. Dan nomor 8 itu bahasa. Kalau misalkan dokternya misalkan dokter gigi gitu, itu tetap nggak pakai al ya? Oh, pakai gigi. Tabibul asnan. Apa gigi? Gigi itu sin. Tabibul asnan. Sin. Tabibu sinni. Dokter gigi. Oh, tabibul sin. Kan sudah makrifat berarti sudah dikhususkan. Oh. Oh iya. Nomor 8 itu ada apa itu? Inkaltaro ya. Kalau Inggrisnya bahasa Inggris. Al-Inqiliziyatu lughatun titik. Bahasa Inggris susah. Adalah bahasa yang susah atau mudah? Sulit. Susah atau mudah? Yang bisa bahasa Inggris susah itu ya? Awas, susah. Sokbun berarti batun. Sok batun. Ya. Kok pakai tak? Kenapa? Karena itu
yang disifati pakai tak, kan luhotun ya. Luhotun itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, ada tak. Kalau ada tak, sini juga ada tak. Jadi harus benar-benar serasi. Kalau ada al, naatnya juga ada al. Kalau sini perempuan, ini juga perempuan. Itulah keindahan bahasa Arab. Ya. So'batun. Jadi bahasa Inggris itu bahasa yang sulit, namanya yang sulit. Diartikan yang ya. Nah, itu diartikan yang. Kemudian nomor berapa? 9. A'anta talibun titik apa bahasa Arabnya? Apakah kamu pelajar? Ya, pelajar apa? 9. Yang rajin. Nah, apa rajin? Mujtahidun. Mujtahidun. Apakah kamu pelajar yang rajin? A'anta talibun mujtahidun. Setelah itu artinya rajin ya. Jadi pakai dal. Tapi kalau kita tanya perempuan gimana ini? Saya tanya kepada Mbak Alfi. A'anti talibatun apa? Mujtahi datun. Ya. Kalau kita tanya ke perempuan, a'anti talibatun mujtahidatun. Ini tambahan dari saya ya, supaya lebih paham. Ini kan yang ditanyakan laki-laki. A'anta talibun mujtahidun. Nah, terus saya tambahkan, kalau kita tanya perempuan, bagaimana? Berarti a'anti atau hal anti talibah mujtahidah. Tinggal ditambah apa namanya? Tak marbutoh, tak yang melingkar. Nomor 10. Al-Qahiratu Madinatun titik. Qahirah itu mana Mas Abdi? Mesir. Kairo. Misal saya buat kalimat Kairo itu kota yang indah. Apa Jamilah. Ya. Jamilatun. Yang indah, yang bagus. Madinatun al-jamilatun, enggak pakai al ya? Enggak pakai al karena di situ enggak pakai al ya. Oh, iya. Madinah enggak ada al. Jamilatun. Kenapa kok pakai tak? Karena yang disifati itu juga pakai tak ya di situ. Madinatun jamilatun. Ini namanya apa? Namanya naat. Apa naat? Sifat. Sifat dalam bahasa Indonesia diartikan yang. Seperti ini juga sifat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Perhatikan di sini. Bismillahi. Ada aja kayak ini? Ada. Ar-Rahmani harus pakai al. Karena Allah pakai al. Ar-Rahimi juga pakai al. Harokatnya juga harus sama. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namanya naat. Harus sama dengan yang disifati. Ada alnya, kemudian juga harokatnya, kemudian juga apa? Jenisnya. Ya, itu naat. Kemudian masuk tadi yang ketiga. Paham ya soal ya? Ada pertanyaan diakhirkan. Dok artinya letakkan. Fil makani di tempat. Al-khali yang kosong. Fil jumali pada jumlah-jumlah. Al-atiyati berikut ini. Man'utan. Sekarang man'ut, ditanyakan man'ut. Letakkanlah pada tempat yang kosong di bawah ini man'ut yang disifati munasiban yang sesuai.
Jadi ada naat, ada man'ut. Tadi tolibun, Naat sifat. kita kenal istilah bahasa Arab ya. Jadidun. Ini artinya apa ini? Baru. Pengajar yang guru baru. Siswa yang Siswa yang baru. Iya, siswa yang baru. Ini namanya apa? Mudaris. Naat. Apa naat? Sifat. Ini namanya apa? Man'ut. Apa man'ut? Yang disifati. Disifati. Nah, sekarang kita ke sini. Soalnya muter-muter nih ya. Tapi agar lebih paham itu maksud dari penulis. Al-Arabiyatu titik-titik sahlatun. Bahasa Arab apa? Yang cocok isinya apa? Berarti bahasa Arab titik-titik mudah. Berarti apa? Jawabannya adalah Arabiyah. bahasa ya. Arab adalah bahasa yang mudah. Apa manutnya? Al-Arabiyah lughah. Apa manutnya di situ? Berarti lughatun. Lughatun. Tanpa al. Kenapa? Karena naatnya juga tidak ada. Ada al. Alnya kan di situ. Iya, iya. Sahlatun. Kosong dari al ini juga harus kosong. Nah, gimana yang salah? Yang salah seperti ini. Al-Arabiyatu al-lughatu sahlatun. Itu salah. Kenapa? Karena naatnya itu enggak ada al, otomatis man'utnya juga tidak boleh pakai al. Artinya inilah, ini jawabannya. Kemudian yang kedua, sampingnya ya di situ yang kedua. Ana titik-titik qadimun. Apa artinya? Saya titik-titik lama. Pengajar. Pengajar ya, jadi apa pengajar? Mudaris. Mudarrisun. Mudarisun. Ya. Boleh nggak pakai al di sini? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Karena Naatnya tidak naat pakai yang al. enggak ada pakai al. Ya. Ini namanya yang disifati atau man'ut. Berarti kalau misalkan kayak gini Ustaz, kalau ada soal gitu ya cuman nentokkan gitu ya. Ya. Oh, Ya. kalau misalkan ujian gitu ya. Enggak. Langsung tak kasih TOEFL. Gak apa-apa dicoba TOEFL. Soalnya 300. Oh, 300. Iya. Berapa jam? 1 jam setengah. Masya Allah, just Itu ada sertifikatnya tapi daerah Kediri itu resmi. Ini yang ketiga, Amaron titik-titik ghaniyun. Sama enggak? Sama ya? Amar titik-titik kaya. Jelas pedagang. Apa pedagang? Misalnya apa? Tajirun. Pakai al tidak? Tidak. Kenapa? Karena naatnya juga tidak pakai al. Amar itu adalah pedagang yang apa Huni? Kaya. Tajir. Pengusaha. Nomor 4, hada titik-titik maksurun. Ini titik-titik maksur. Maksud itu bisa patah, bisa rusak. Apa kira-kira kalimat yang cocok? Meja saya. Apa meja? Ini adalah meja yang rusak. Apa meja? Berarti maktabun. Ya, nggak boleh pakai al ya, karena maksurun juga tidak pakai al. Nomor 5, Faisalun. Nama orang nggak usah diartikan Faisal. Ya. Faisalun titik-titik kaslanu. Apa kaslan? Lawannya ini. Lawannya rajin apa? Kaslan. Ada yang namanya Pak Kaslan. Pas saya ada Kaslan, Pak Kaslan. Ini yang penting bagus apa namanya lafadznya, padahal maknanya Kaslan. Males. Faisal titik-titik malas. Tadi apa? Murid ya, apa murid? Tolibun. Nah, selesai.
Talibun. Talibun. Faisal adalah siswa yang malas, kaslan. Ya, kita baca bersama-sama supaya benar pengucapannya. Dari yang pertama, saya dulu. Al-Arabiyatu, silakan. Al-Arabiyatu Lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Ana, silakan. Mudarrisun qadimun. Artinya sama-sama. Saya adalah guru yang lama. Qadim lama, jadid baru. Apalanya seminggu sekali. Yang ketiga, Ammarun tajirun. Ghaniyun. Ammar adalah pedagang yang kaya. Kalau apa? Akbar Jiddan mana Ustaz? Jiddan itu sangat. Oh, sangat itu ya. Oh iya. Misalnya rumah itu besar sekali. Apa bahasa Arabnya? Al-baitu kabirun jiddan. Rumah itu besar sekali. Kemudian yang keempat, hada, maktabun maksurun. Artinya ini adalah meja yang rusak. Maktabun maksurun. Nomor 5, Faisalun. Talibun. Kaslanu. Apa artinya? Faisal adalah siswa yang apa kaslan? Kesat, malas. Ya, tidak rajin, itu bahasa sopannya ya, tidak rajin. Aku tidak rajin. Kemudian lanjut yang keempat. Yang keempat. Iqra, bacalah. Saya dulu ya. Kaslanu, malas. Jau'anu. Sama-sama. Jau'anu. Lapar. Atsyanu, sin tebal. Haus. Atsyan itu haus. Ini semuanya sifatnya. Yang malas, yang lapar, yang haus. Saya lapar. Apa bahasa Arabnya? Ana jau'an. Saya kenyang. Setelahnya nanti. Ghabbanu. Marah. Ana ghadban. Saya marah. Saya marah padamu. Ana ghadbanuka. Oh, anda benar. Kalian kamu. Kemudian mal'anu. Penuh atau kenyang, tergantung konteks kalimat. Ana mal'an, saya kenyang. Ya, jadi kalau ngomong apa? Sukun huruf terah itu faedahnya. Tapi kalau kita belajar kan dibaca saja. Berarti kalau masjid itu penuh gitu? Dalikal masjid mal'an. Oh, dalikal masjid. Langsung al masjidu mal'an. Masjid itu penuh itu tuh al, pakai al langsung. Itu nggak pakai al lagi ya Ustaz ya? Misalkan al masjidu al mal anu gitu nggak boleh? Ya, kalau al masjidu al mal'an nanti beda lagi. Oh, beda lagi. Berarti nggak sama yang sifat kan yang sifatnya tadi beda ya berarti ya? Nanti namanya mubtada khobar. Waduh, kalau Akbar. Katakan lagi. Kapal bingung. Al baitu kabirun. Masjid itu besar. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya DM. Ya, Menerangkan. Kita tak pakai istilah bahasa Indonesia ya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya mubtada khobar. Sudah pernah bahasa Arab sebelumnya ya? Mubtada. Ya, mubtada. Tulisan Arabnya benar Ustaz? Mubtada. Wah, just tenang ya. Mubtada. Al. Nah, mau pakai istilah bahasa itu atau bahasa Arab?
Tapi bahasa Indonesia dulu ya biar lebih mudah. Ya. Nanti baru bahasa Arab. Sekarang di sini al-baitu kabirun. Apa artinya? Rumah itu besar. Ya. Rumah itu apa? Besar. Rumah diterangkan, besar menerangkan. Sudah paham sampai sini? Al-baitu kabirun. Sekarang kalau saya tulis seperti ini, al-baitu al-kabiru. Itu yang maksudnya Mas. Ya, itu maksudnya Ustaz. Boleh enggak gitu? Cerdas ya. Masa ngajar tak simpen nanti dia enggak bingung. Sebenarnya jelas sekali ya. Al-baitu al-kabiru. Artinya apa ini? Rumah itu besar sekali. Rumah yang besar itu. Oh. Ya kan karena ada nih. Oh iya. Rumah yang besar Al-baitu itu. al-kabiru. Ini belum ada M-nya, belum ada yang menerangkan. Oh. Berarti butuh kalimat selanjutnya. Al-baitul kabir. Orang masih bingung, maksudnya apa? Rumah yang besar itu. Misalnya miliknya Li mudarris. Li Mudarris. mudarrisin. Nah, ini yang menerangkan. Oke. Ini namanya apa? Pada bahasa kita M, menerangkan. Ini butuh teliti ya. Al-baitu kabirun. Apa artinya tadi? Rumah itu besar. Ya kan? Namanya kalau dalam bahasa Arab mubtada, kabirun namanya khobarnya kan sampai semua insyaallah. Kalau kita sabar belajar bahasa Arab. Sabar kok Ustaz. Ya ada. Kalau sabar semua ya. Istilahnya oke tenang. Li mudarris. Mudarrisi ya Ustaz ya? Iya. Muda. Kita dulu belajar bahasa Arab nggak di Jogja. Meninggalkan keluarga 2 tahun, minimal setahun. Nah, di Jogja itu masih belum ada yang selengkap di selain Jogja. Di mana Ustaz? Di Gresik saya. Oh, di sini. Tahu kan ya, al-baitu kabirun. Apa artinya? Rumah itu besar. Kalau al-baitu al-kabir apa artinya? Rumah yang besar ya. Kita pakai kaidah tadi. Oh ini naat ini sama-sama ada. Rumah yang besar itu sudah paham belum? Paham. Rumah yang besar itu kalau kita berhenti di sini sudah paham belum? Kira-kira orang yang dengar. Rumah yang besar itu kan masih menunggu ya kalimat setelahnya. Li mudarrisin. Miliknya guru. Nah, ini namanya M-nya yang menerangkan. Li mudarrisin. Li mudarrisin. Dan di situ ada kalimat sederhana ya. Jadi untuk kaidah-kaidah ini kita fokusnya ke hiwar, fokusnya ke ngomong. Nanti kalau kaidah ada sendiri, kitab sendiri, buku sendiri, dan kitabnya juga tidak banyak. Kalau kita menguasai kaidah, insya Allah semuanya secara bahasa Arab semuanya akan jelas. Ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il. Dan insya Allah kalau kita itu menguasai kaidah dalam sebuah bahasa akan lebih mudah. Ya, berbeda kalau bahasa itu nggak ada kaidahnya, malah bingung kita ngomong apa ya. Tapi kalau kita kuasai kaidahnya, semuanya akan ikut di sini. Lanjut ya. Yang pertama, ini bawahnya dulu. Ana jau'anu, silakan. Ana jau'anu. Apa artinya? Saya lapar. Saya lapar. A'anta jau'anu. Apakah kamu lapar? Sama-sama dulu. A'anta jau'anu. Apa artinya? Apakah kamu lapar? Saya dulu ya. La, silakan. La. Ana akshanu. Ana atashan. Tidak, saya dehidrasi. Haus. Saya haus. Akshan. Saya tidak lapar tapi saya haus.
Kemudian yang ketiga, Atashan. Ana atashan. limada, saudara. Limada Al-mudarrisu al-mudarris ghadbanu ghadbanu al-yauma. al-yawma. Apa artinya limada? Masih ingat limada? Why? Mengapa ya? Mengapa guru marah hari ini? Ya, ghadban apa tadi? Marah ya. Limada itu mengapa? Lima. Kita bisa menilai sendiri dengan kata kerja yang sudah kita lafadzkan ya. Limada. Limada. Kenapa Limada. guru marah Limada. al-yauma? Al-mudarris. Al-yauma itu apa? Hari ini. Ghadbanu marah. Jawabannya nggak ada di situ. Al-yuma apa? Jawabannya nggak ada di situ ya. Al-yuma. Al-yauma. Oh, al-yawma. Al-yawma. Al-yauma itu hari ini. Al-yawma akmaltu lakum. Oh Yang iya. keempat, Al-yauma. al-kubu. Saudara. Hari ini telah Sama-sama tadi. Al-kubu. Al-kubu. Mal'anu. Mal'anu. Artinya gelas, Gelas itu penuh. penuh. Kup gelas. Mil'aqah sendok. Dalam bahasa Arab dalam makna wa kawaiba atroba, penghuni surga akan diberikan gelas yang penuh, gelas yang berjejer. Mal'an ya. Mal'an. Itu apa? Penuh. Mal'an. Jawaan, lapar, atsyan, haus, adban, marah, kemudian mal'an apa? Penuh. Berarti kalau kamu malas sekali, anta kaslan jiddan. Ya. Kaslanu jiddan. Ya, kaslanu jiddan. Enggak kaslan jiddan enggak boleh. Anta Kaslan jiddan. Boleh. Oh boleh ya? Boleh. Tetap boleh. Kaslan. Ini sudah belum? Sudah. Kamu lapar lagi nah Ustaz. Kenapa Mas? Kamu lapar lagi. Kamu lapar lagi. Anta Anta jau'anu Anta apa lapar? jau'anu Jawaan lagi. lagi marrah saniyah. Wis. Kowe ngeleh meneh. Biasa marrotan. Marrotan. Oh, anta jau'an marrotan. Anta jau'an marrotan. Itu pasti itu ya, Ustaz. Apanya? Apa ya pertanyaannya ya? Ya pasti. Pasti ini ya. Ya. Anta jau'an apa tadi? Anta jawaan marrotan. Marrotan. Lagi itu marrotan ya? Ya. Ngomong kecil aku ngeleh meneh. Mangan wae. Sudah ya? Ini Oke, Ustaz. sudah lagi. Sudah, Ustaz. Sebenarnya mau saya tanyakan, saya nunggu pertanyaan dari teman-teman. Kenapa nggak ditanwin? Ya tidak. Jawanu kan gitu. Kenapa kok nggak ditanwin? Oh iya. Perhatian nggak? Kan mudharisun ditanwin, kecuali ada al ya. Kalau ada al kan nggak boleh ditanwin. Kenapa? Karena sifat yang diakhiri alif dan nun Nek Pak Dokter tidak ditanya. ditanwin. Ya. Pak Dokter paling langsung nanya. Langsung tanya. Orang tekan itu soalnya. Nggak ditunggu lagi. Kan ini isim ya. Isim itu apa? Tandanya isim apa? Maksudnya isim itu kan harus ditanwin ya. Harus tanwin ya. Isim itu kan kata benda. Apa tandanya? Ditanwin dan memasukkan al. Ini kan isim. Ya. Kenapa nggak ditanwin? Karena sifat yang diakhiri alif dan nun tidak boleh ditanwin. Oh, alif dan nun. Sifat, kan ini sifat ya. Yang malas, yang lapar, yang marah, yang penuh kan sifat. Sifat yang diakhiri apa itu? Alif dan nun, maka tidak boleh ditanwin. Maka tidak boleh Sifat yang diakhiri. ditanwin. Masih ingat isim yang tidak boleh ditanwin? Biar terkumpul semua di sini. Sifat yang diakhiri. Apa saja?
isim yang tidak boleh ditanwin. Karena kalau fi'il jelas ya, fi'il nggak boleh ditanwin. Qara'a yaqra'u nggak boleh ditanwin. Sifat yang diakhiri alif dan nun maka tidak boleh ditanwin. Contoh kalau ada kalimat al, sini ya, al mudarrisu. Boleh nggak al mudarrisun? Boleh nggak Dimas? Nggak boleh ya, karena sudah ada al, nggak boleh double. Kalau ada al ya al, tanwin ya tanwin. Terus yang kedua, nama perempuan. Ya tidak, nama perempuan tidak boleh ditanwin. Maryamu. Nggak boleh Maryamun. Maryamun, nggak ada itu Maryamun. Nambah lagi nih Ustaz ya. Nambah Alif sama nun. ya. Jadi alif sama nun nama perempuan Sudah. udah ya. Nggak boleh ditanwin. Yang ketiga ini ya, sifat yang diakhiri alif dan nun maka tidak boleh ditanwin. Jadi ada tiga ya, ada tiga kata, tiga golongan yang tidak boleh ditanwin, isim yang tidak boleh ditanwin. Yang pertama, kalau ada isim memasukkan al. Dan memasukkan al mudarrisu. Enggak jauh anun. Yang salah bagaimana? Al mudarrisun. Ini salah. Nama perempuan, semua nama perempuan tidak boleh ditanwin. Maryamu nggak boleh Maryamun, Fatimatun, Khadijatun. Ini salah. Harus kosong dari tanwin. Dan yang ketiga nih, ini baru nih ya. Apa tadi? Sifat yang diakhiri huruf alif dan nun tidak boleh ditanwin. Alif dan nun, kan alif dan nun itu ya, jam'an, kasran, maka tidak boleh ditanwin. Itu hukumnya. Kok bisa? Allah alam. Kita ikut saja orang Arab. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan untuk pagi hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Teman-teman? Tadi apa tadi Ustaz? Saya tadi kelupaan dulu. Yang mana? Jauh aku tadi. Jawaan tadi apa jawaan? Enggak yang lagi. Marotan. Iya mau tulisannya. Beda saja. Marotan. Oh. Sekarang marotan. Lapar lagi. Gue guyon Ustaz. Iya. Karena anaknya. Siap. Anta jauhan marotan. Kalau tempat saya ini kelas 3 MI, Oh, 3 SD. Kalau tempat saya. belajar gini nih. Iya, kelas 3. Wah, insyaallah. Iya. Insya Allah dengan lebih bisa ya. Ya. Allahu a'lam bishawab.